Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Indra Mustafa, salah satu dosen dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang dari program studi S1 Pendidikan Agama Islam. Perkenankan, kali ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah pengembangan bahan ajar pendidikan agama Islam multikultural dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah pengembangan bahan ajar PAI multikultural. Mata kuliah PAI pengembangan bahan ajar PAI multikultural merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada program studi S1 Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang (UNISMA). Mata kuliah pengembangan bahan ajar PAI multikultural ini memiliki bobot 3 SKS dengan rencana pertemuan sejumlah 16 kali pertemuan yang di dalamnya ada termasuk UTS dan UAS. Bahasa pengantar mata kuliah ini menggunakan bahasa Indonesia. Mata kuliah pengembangan bahan ajar PAI multikultural merupakan mata kuliah keahlian pada program studi S1 Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah ini memberi pemahaman dan keterampilan kepada mahasiswa tentang bagaimana cara merancang, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi bahan ajar PAI multikultural untuk mendukung pembelajaran. Proses pengembangan bahan ajar tersebut meliputi analisis konsep yang akan dipelajari, keterkaitan antar konsep, dan keterkaitan karakteristik peserta didik sebagai dasar dalam menyeleksi, menyusun, dan mengembangkan bahan ajar. Pengalaman belajar dilakukan melalui pendalaman teori disertai praktek membuat bahan ajar sesuai dengan jenis dan peruntukan dalam pembelajaran PAI. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL S1 Pendidikan Agama Islam FAI UNISMA yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memilih secara adekuat pendekatan dan model pembelajaran serta mengembangkan media, alat, dan bahan ajar pembelajaran pendidikan agama Islam. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah pengembangan bahan ajar PAI multikultural adalah mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan bahan ajar PAI multikultural yang berciri nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Di akhir mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan yang ditekuninya sehingga dapat mengembangkan bahan ajar yang berpihak pada peserta didik saat menjadi seorang pendidik. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini beragam, di antaranya e-book The Systemic Design of Instruction karya Dick and Carey, e-book Instructional Technology and Media for Learning karya Smaldino dan kawan-kawan, dan juga buku-buku yang membahas pengembangan bahan ajar serta hasil penelitian pengembangan bahan ajar khususnya di bidang studi pendidikan agama Islam. Sistem pembelajaran mata kuliah pengembangan bahan ajar PAI multikultural ini dilakukan secara sinkronus dan asinkronus dengan memanfaatkan Learning Management System Universitas Islam Malang. Proses pembelajaran mata kuliah ini dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa, yaitu pembelajaran partisipatif kolaboratif melalui diskusi kelompok, penugasan berupa studi kasus, serta penyelesaian proyek dalam mengembangkan bahan ajar.
Metode pembelajaran yang digunakan menyesuaikan dengan bahan kajian serta materi yang disampaikan. Misalnya, pertemuan sebelum UTS dilaksanakan dengan cara diskusi dan pendalaman materi tentang konsep dan jenis-jenis bahan ajar dengan model blended learning. Sedangkan pertemuan setelah UTS dilaksanakan dengan penyelesaian proyek berdasarkan studi kasus dan konteks pengembangan bahan ajar sesuai kebutuhan. Evaluasi pembelajaran mata kuliah pengembangan bahan ajar PAI multikultural didapatkan dari keaktifan siswa, dari kehadiran atau partisipasi di kelas, kuis interaktif, penugasan individu, diskusi kelompok, UTS, dan juga UAS. Pembobotan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran adalah keaktifan atau kehadiran sebanyak 10%, kuis sebanyak 10%, tugas individu sebesar 20%, tugas kelompok sebesar 15%, ujian tengah semester sebesar 20%, dan ujian akhir semester sebesar 25%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah pengembangan bahan ajar PAI multikultural untuk mahasiswa program studi S1 Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. Berikutnya merupakan cuplikan pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, teman-teman, hari ini kita akan belajar pada mata kuliah pengembangan bahan ajar PAI multikultural, ya. Dan pada kali ini kita akan berfokus pada capaian pembelajaran tentang bagaimana teman-teman ini nanti dibekali untuk bisa memahami sekaligus menganalisa kurikulum PAI dan keterkaitannya dengan pengembangan bahan ajar PAI multikultural. Oke, siap belajar hari ini? Ya, oke. Baik teman-teman, untuk mempermudah, mari kita awali pertemuan hari ini. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa qimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubaraka waj'alna min ibadika sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad rabbil alamin. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai saya absen dulu ya. Oke, masuk semua kah hari ini? Insya Allah. Trifadila? Nggak ada. Firmansyah? Firmansyah hadir. Sufyan? Ihda? Oke. Ahmad Revi? Muhammad Aryo? Oke. Baik. Farhan? Oke, Farhan. Oke, baik. Kita langsung next saja. Baik, teman-teman, hari ini kita berfokus pada bagaimana teman-teman mampu menganalisa kurikulum PAI, karena teman-teman ini kan calon guru PAI ya, dan otomatis bagaimana terkait dengan kurikulum dan perkembangan konten yang ada di kurikulum PAI itu teman-teman perlu dianalisa, sehingga dari hasil tersebut nanti kita bisa kembangkan dalam bentuk bahan ajar. Nah, minggu kemarin kita telah belajar terkait dengan bahan ajar dan juga faktor-faktor yang mungkin menjadi pertimbangan kita dalam mengembangkan sebuah bahan ajar. Nah, saya pengen tanya nih kepada teman-teman, kira-kira dalam pengembangan bahan ajar itu apa yang perlu dipertimbangkan? Pertama, saya pengen tanya ke Mas Ainul Azim. Apa yang Anda pahami terkait dengan bahan ajar yang sudah kita pelajari sebelumnya? Oke, jadi semua bahan yang digunakan oleh guru untuk membantu proses pembelajaran ya. Bisa dicontohkan apa itu? LKPD, terus apa? Modul,
Terus PowerPoint bisa nggak? Bisa juga ya. Audio video dalam bentuk video gitu. Proyektor. Oke, baik. Terima kasih Mas Ainul Adhim. Kita beri 2 kali tepuk untuk Mas Ainul Adhim. Oke, cukup 2 saja ya. Baik, untuk selanjutnya saya ingin tanya, apa yang kemarin kita juga telah membicarakan faktor-faktor yang terkait dengan pertimbangan untuk yang kita pertimbangkan dalam proses pengembangan bahan ajar. Nah, kepada Mas Fadol nih. Mas Fadol, sudah belajar belum? Oke, Mas Fadol, menurut Mas Fadol, faktor apa yang perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan bahan ajar? Menurut saya itu ada 5 ya Pak. Ada 5, oke. Yang pertama yaitu karakteristik atau peserta didik. Oke, peserta didiknya. Yang kedua yaitu bentuk kegiatan pembelajaran untuk peserta didik. Terus Oke. yang ketiga kontrak tentang kegiatan pembelajaran. Oke. Terus yang keempat tempat penyelenggaraan kegiatan pembelajaran itu satu. Terus yang kelima yaitu alat penilaian setiap peserta didik. Oke, baik. Untuk Mas Fadol, kita beri, masih ingat tepuk titik koma? Prok, ya gitu ya. Masih ingat ya? Baik. Kita beri 2 kali tepuk titik koma. Baik. Terima kasih Mas Fadol. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes gitu ya. Oke, jawabannya begitu ya. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes. Oke, baik. Tapi kan ada ya yang bikin semangat kita gitu ya. Mbak, tanya Mbak Ventika nih, apa yang bikin Anda semangat hari ini, Mbak? Orang tua. Orang tua harus menjadi semangat gitu ya, semangat hari ini. Mas Sofyan, apa yang membuat Anda semangat hari ini? Bapaknya katanya. Bapaknya siapa? Oke, baik. Terima kasih Mas Sofyan menjadi penyemangat. Ini, ayo. Siapa yang cepat, ayo? Ini Pak. Siapa namanya? Robit ya, Robit. 14 bener? Yakin? Salah. Yakin. Ini berapa ini? Salah Pak, 16. Itu apelnya 10. Apel 10. Apanya 2. Kelapanya 2. Ya, dah 2 dah. Iya. Pisangnya 4. Pisangnya 3, betul ya? Ya. 10 kan 3 ini kan? 16 Pak. 14. Pisangnya, coba lihat pisangnya ada berapa? Pisangnya ada 3. Berarti berapa? 3 plus 10 plus? 2. Berarti? Berarti berapa? 3, 10, 2. Berapa? 15. Iya. Oke, baik. Oke ya. Ini dalam rangka mengukur ini ya, biar kita lebih kreatif ya. Dalam pengembangan bahan ajar itu kita harus dituntut kreatif ya. Dituntut kreatif. Baik. Terkait bahan ajar PAI, are you ready? Ready. Yes, gitu loh jawabnya ya. Are you ready? Yes. Baik. Saya pengen tanya nih ke bagian sini, Mas Revi. Bahan ajar PAI. Berarti kalau tadi yang disampaikan Mas Ainul Adhim itu kan masih secara umum gitu ya. Kemudian faktor-faktornya yang dipertimbangkan itu. Kalau menurut Mas Revi, bahan ajar PAI adalah Segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar mata pelajaran PAI. berarti khusus mata pelajaran PAI ya. Itu berarti semua alat bantu bahan yang digunakan guru untuk bahan ajar atau untuk membantu proses pembelajaran PAI itu adalah bahan ajar PAI. Kalau upayanya sekarang pengen tanya di bagian mana ini? Aryo ya. Siapa namanya? Iya Pak. Aryo ya. Baik. Aryo, kalau pengembangan bahan ajar PAI menurut Mas Aryo? Upaya penyusunan bahan ajar baik yang berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis oleh guru untuk menunjang kegiatan belajar mengajar PAI. Wih, lancar sekali. Ya, jadi upaya mengembangkannya ya. Baik, memang bahan ajar PAI dan upaya pengembangannya ini merupakan satu kesatuan di mana
kita sebagai seorang pendidik harus terus-menerus untuk bisa mengembangkan proses atau mengembangkan bahan ajar yang kita perlukan selama kita melakukan proses pembelajaran. Nah, fungsi bahan ajar ada 5 fungsi di sini, khususnya untuk guru. Untuk guru dari segi menghemat waktu, kemudian guru lebih fokus sebagai fasilitator, kemudian sumber penilaian siswa belajar, pembelajaran lebih efektif dan juga bahan ajar itu sebagai pedoman pembelajaran. Nah, kalau sampingnya Mas Fadol, ini siapa namanya? Humam ya? Mas Humam. Maksudnya menghemat waktu itu gimana Mas Humam? Ya, bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin dan tidak membuang-buang waktu. Tidak membuang-buang waktu ya, kalau kita memakai bahan ajar bagus. Baik, kemudian kalau guru lebih fokus sebagai fasilitator, sampingnya Mas Revi ini namanya siapa? Firman Syah, Mas Firman. Kalau guru lebih fokus sebagai fasilitator itu maksudnya bagaimana? Menyampaikan pelajaran kepada siswanya. Oke, jadi dia lebih banyak memfasilitasi gitu ya, memfasilitasi siswanya agar bisa lebih berkembang. Baik, terima kasih Mas Firman Syah. Nah, kemudian sumber penilaian siswa, jadi bahan ajar ini juga sebagai sarana untuk sumber penilaian siswa, di mana kalau kita memberikan bahan ajar ya tinggal kita nilai apakah siswa sudah belajar atau belum. Kemudian pembelajaran lebih efektif sehingga dia menghemat waktu dan juga lebih tertata, lebih fokus lah. Kemudian sebagai pedoman pembelajaran, karena kalau kita memiliki bahan ajar, otomatis bahan ajar itu nanti memandu kita kapan kita harus melakukan pembelajaran pada tema-tema apa gitu ya, pada saat kita melakukan proses pembelajaran. Nah, fungsi bahan ajar khusus pada siswa sekarang, khusus pada siswa. Kalau pada siswa itu bahan ajar ini kita bisa gunakan, siswa itu bisa belajar sesuai urutannya ya. Artinya kalau sudah ada bahan ajar di situ, siswa tentu akan belajar sesuai bab-bab atau materi-materi yang telah disediakan ya. Jadi dan itu biasanya sistematis kalau bahan ajarnya sudah tertata rapi. Kemudian bisa belajar sesuai kecepatan masing-masing. Jadi bahan ajar ini akan lebih kontekstual dan juga menyesuaikan kondisi peserta didik. Peserta didik ini nanti akan sangat diferensiasi karena begitu diferensinya, maka peserta didik ini nanti kemampuan belajarnya akan berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang. Nah, ini bahan ajar sangat menentukan bagaimana itu semuanya akan mempengaruhi kapan siswa belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Kemudian siswa juga bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Kalau kita beri bahan ajar, kita beri bahan ajar berupa digital ya, tinggal kita share, kemudian kapanpun dan dimanapun bisa dipelajari. Kemudian bisa belajar tanpa guru ya, tanpa guru. Nah, disinilah nanti koneksi dengan bagaimana bahan ajar ini kita posisikan sebagai alat atau tool yang bisa memudahkan sebagai guru. Guru ini nanti lebih fokus pada fasilitator. Oke, dari sini dapat ditangkap teman-teman? Oke, bisa. Baik, agar mempercepat hari ini, karena teman-teman nantinya akan melakukan proses diskusi di mana teman-teman mencoba untuk mengambil peran sebagai seorang guru dan nantinya teman-teman langsung mengkontekstualisasikan sesuai dengan mata pelajaran PAI. Dan PAI itu sebagaimana yang kita ketahui kan sudah terbagi menjadi akidah, kemudian SKI, ya materi-materinya terkait dengan itu, kemudian fikih, kemudian akhlak, Quran, hadis. Nah, kemarin kan sudah saya bagi ya bersama teman-teman, dan hari ini silahkan lakukan perdalam, lakukan sebuah analisis pengembangan bahan ajar PAI melalui instructional system design. Nah, instructional system design yang telah kita pelajari, ada 6 model ya. 6 model yang ada itu, kalau boleh disebutkan Mbak Ardika misalnya, Mbak Ardika dari 6 model itu, model instructional system design itu apa saja? 1. Dig and carry. Assure, oke. Oke, model CAM. Yang keempat, Fork and Goal. Yang kelima, EDDA. Yang keenam, 4D atau 4D. Nah, 4D ini, kesemuanya ini tentu memiliki alur prosedur dalam rangka mengembangkan bahan ajar. Oleh karena itu, teman-teman silahkan kami beri waktu
sekitar 15 sampai 30 menit untuk diskusi. Kemudian nanti silahkan presentasikan hasil diskusinya. Tentunya bagaimana Anda mengembangkan bahan ajar melalui instructional system design yang telah kita pelajari sesuai dengan pembagian kelompok masing-masing. Dapat ditangkap? Oke, kalau saya bilang bungkus maka jawabnya nyam 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 nyam. Oke. Di sini bisa ditangkap? Bisa. Bungkus? Nyam 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 nyam. Oke, waktunya kita berkelompok. Silahkan langsung bentuk kelompok. Nah, dan teman-teman, kami dari kelompok 3 metode camp dari pembahasan tentang akidah akhlak. Akidah akhlak kita mengambil tentang rukun iman yang semuanya. Nah, kita memilih metode camp. Metode camp itu apa? Metode yang berbasis dengan dinamis, di mana desain pembelajaran dapat dimulai dari mana saja dan dari lingkup ini saja. Maksudnya camp itu banyak alurnya, dari menentukan sumber belajar dan identifikasi masalah dan tujuan. Nah, di sini kami ingin memperjelas metode camp itu di dalam ilmu akidah atau ilmu iman itu menguatkan anak itu ke rukun iman. Misalnya kayak iman pada Allah, anak itu jarang sholat dan jarang beribadah pada Allah. Nah, tujuannya untuk camp ini yaitu untuk menguatkan anak itu mengetahui lebih jauh tentang iman Allah dan mentaati yang dianjurkan oleh Allah. Terus yang selanjutnya analisis karakter siswa. Analisis itu kita mengambil dari karakter siswa. Analisisnya itu bagaimana sebelum mengetahui tentang rukun iman dan setelah mengetahui rukun iman kan karakter anak itu bagaimana, sebetulnya apakah baik anak itu jika mengikuti metode ini bisa lebih baik atau gimana. terima kasih untuk kelompok camp. Baik, untuk kelompok camp kita beri 3 kali tepuk titik koma. Iya. Terima kasih, kelompok camp bisa kembali ke tempat. Jadi dari kelompok camp kita bisa belajar bahwa untuk menghasilkan bahan ajar yang baik itu kita harus mulai dari identifikasi masalah dan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran harus kita tentukan dulu bagaimana camp ini memberikan inspirasi kepada kita. Tujuan pembelajaran ini sebagai titik awal untuk menentukan bahan ajar. Kemudian analisis karakteristik siswa. Siswa ini nanti sesuai dengan kondisi siswa, dia siswa itu memiliki tipe masing-masing dan ragam cara belajar masing-masing. Maka nanti bahan ajar yang dihasilkan dari tujuan pembelajaran yang dihasilkan tentang akidah tadi ya, iman kepada Allah, kemudian bagaimana menguatkannya sesuai dengan karakteristik siswa masing-masing. Terima kasih teman-teman, hari ini kita sudah banyak belajar dan kita tiba pada penghujung kegiatan pembelajaran hari ini. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin tahu teman-teman sudah belajar apa hari ini. Nah, boleh perwakilannya dari Ardika mungkin gitu ya. Ardika, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang sudah dipelajari dari hari ini itu ada analisis pengembangan bahan ajar PAI melalui instructional system design, yang mana itu ada 6 teknologi. Okay. Salah satunya ada IDDI, yang langkah-langkahnya itu ada analisis, kemudian ada desain, ada develop, kemudian ada implementasi dan evaluasi. Oke, baik, terima kasih untuk Ardika ya. Jadi belajar bagaimana mengembangkan bahan ajar. Ternyata ada prosedur yang harus kita lalui sehingga bahan ajar ini tepat sasaran dan tepat guna. Baik, satu lagi dari laki-laki, silahkan dari Mas Humam ya. Mas Humam, boleh Mas Humam? Dari materi yang sudah
sampaikan tadi kan sudah dijelaskan tentang pengembangan pembelajaran ini ada 5 faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan bahan pembelajaran. Itu karakteristik peserta didik, yang kedua bentuk kegiatan pembelajaran, yang ketiga yaitu konteks tempat penyelenggaraan pendidikan, yang keempat strategi pembelajaran, dan yang terakhir yaitu alat penilaian hasil belajar. Baik, terima kasih. Baik, Mas Humam, terima kasih mewakili teman-teman semuanya bahwa ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan sebuah bahan ajar. Mulai dari karakteristik peserta didiknya, kemudian analisis tempat atau kegiatan pembelajarannya, kemudian bagaimana kondisi atau teknik pembelajaran yang nanti kita gunakan, sampai ke alat atau instrumen evaluasi yang kita gunakan. Terima kasih teman-teman, kebersamaan hari ini luar biasa, dan minggu depan kita belajar bagaimana kita langsung praktek untuk mengembangkan bahan ajarnya ya. Jadi teman-teman bisa mengembangkan bahan ajar dalam bentuk cetak ataupun non cetak yang nantinya lebih spesifik sesuai dengan keahlian teman-teman sebagai calon guru PAI. Terima kasih kegiatan hari ini, kita beri aplaus yang meriah untuk kegiatan hari ini. Baik, terima kasih, dan mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan dari proses pembelajaran mata kuliah pengembangan bahan ajar PAI multikultural yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran khususnya di mata kuliah pengembangan bahan ajar PAI multikultural pada mahasiswa program studi S1 Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim panitia, seluruh tim penilai sertifikasi Smart Dosen tahun 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti, dan Ristek Kemendikbud Ristek Republik Indonesia. Tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Malang, Fakultas Agama Islam, seluruh pimpinan, rekan sejawat dosen, rekan-rekan dari personelia Unisma, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan hal yang kurang berkenan dari saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.